Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok satu akan mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami berupa permainan matematika tradisional yang bernama kotak pos. Baiklah, anggota kelompok satu terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Abdul Furqon, kemudian yang kedua ada Lukiana Jasmine Latifah, lalu ada saya sendiri, Nurlaila Ramadhani, dan rekan saya yang keempat adalah Tristania Aura Madani. Baiklah, ada 5 topik pembahasan pada diskusi kita pada kali ini. Yang pertama adalah sejarah permainan dari kotak pos ini. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tujuan dan fungsi permainan dari kotak pos tersebut. Lalu masuk ketiga, yaitu prosedur permainan dari kotak pos tersebut. Lalu yang keempat, sikap matematis yang akan bisa kita peroleh dalam permainan ini. Dan yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan dari permainan kotak pos yang telah kami rancang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita akan masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu sejarah permainan. Nah, sejarah permainan tersebut akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nurla Ramadhani. Baik, sejarah permainan kotak pos itu seperti apa sih gitu. Nah, permainan kotak pos sendiri yaitu adalah permainan tradisional. Nah, di dalam permainan tradisional ini, kotak pos itu mengandung arti bahwa suatu permainan tebak kata secara bergiliran sesuai dengan tema yang telah disepakati. Nah, permainan kotak pos ini juga memerlukan tempat yang cukup luas. Kenapa sih memerlukan tempat yang cukup luas? Karena permainan kotak pos ini membutuhkan ruang gerak yang lumayan besar untuk anak-anak untuk merasa nyaman dalam bermain. Nah, permainan kotak pos ini juga berjalan dengan diiringi lagu kotak pos. Jadi, anak-anak itu akan mulai bernyanyi dan bermain permainan kotak pos ini. Nah, permainan kotak pos ini juga berakhir dengan tebak kata sesuai dengan tema yang akan disepakati sebelum permainan dimulai dan sesuai dengan huruf awalan yang disepakati selama permainan. Permainan kotak pos ini juga dapat dilakukan minimal oleh 2 orang anak. Minimal 2 orang anak dan maksimalnya bisa sampai 10 hingga 15 tergantung berapa anak-anak yang bermain di dalam permainan kotak pos ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke topik kedua yaitu tujuan dan fungsi dari permainan kotak pos ini. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Abdul Furqan. Kepada Abdul Furqan, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari permainan kotak pos ini. Next, please. Baiklah, untuk yang pertama, fungsi dan tujuannya. Yang pertama adalah menekankan peran pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan kreatif. Yang kedua, guru hendaknya menyampaikan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif agar siswa tetap terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, fungsi ketiga itu salah satu cara untuk membuat siswa lebih tertarik belajar adalah melalui penggunaan permainan. Yang berikutnya, permainan tradisional digunakan untuk memperkuat pembelajaran, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan menerapkan konsep matematika, dan juga meningkatkan kemampuan menjawab pertanyaan. Tujuan permainan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dari pembelajaran matematika, sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah disampaikan tadi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Abdul Furqan telah menjelaskan kepada kita apa sih fungsi dan tujuan dari permainan dari kotak pos tersebut. Nah, topik selanjutnya adalah prosedur permainan. Untuk topik ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lukiana Jasmine Latifah. Waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Topik selanjutnya itu adalah prosedur permainan. Nah, untuk pengimplementasian permainan ini ke dalam kelas itu pertama yaitu kita kumpulkan pemain bersusun melingkar. Maksudnya ini nanti di dalam kelas kita membagi siswa itu ke dalam 4 kelompok, di mana setiap kelompok ini akan terdiri dari 7 hingga 9 orang. Kemudian setelah kita bagi, kita minta setiap kelompok itu duduk per masing-masing kelompok itu secara melingkar. Kemudian selanjutnya yaitu kita
kita akan memulai permainan dengan cara meletakkan tangan kiri di bawah tangan kanan pemain di kiri dan letakkan tangan kanan di atas tangan pemain di kanan. Lakukan hingga membuat alur tangan tertutup. Kemudian kita akan menentukan tema bermain. Di sini kami mengambil tema angka. Kemudian kami akan menunjuk satu orang sebagai titik awal untuk memulai permainan. Selanjutnya kita akan memulai permainan dengan menyanyikan lagu Kotak Pos. Seperti kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan isi-isian. Mauun minta angka berapa? Nah, nanti setelah nyanyian itu berakhir, orang terakhir yang kena tepuk oleh orang berikutnya itu akan memilih angka berapa yang ia kehendaki, yang ia inginkan. Misalnya ia memilih angka 1. Kemudian kita akan melanjutkan lagi nyanyiannya. Misalnya yang terpilih itu adalah saya, Latifah. Jadi si Latifah minta angka 1, lama-lama menjadi 1. Nah, tepukan berhenti di orang terakhir, maka orang terakhir itulah yang nantinya akan maju ke depan untuk menyelesaikan TTS atau teka-teki silang, seperti itu. Dan itu akan terus, ini adalah contoh teka-teki silang yang akan dikerjakan oleh siswa yang mendapatkan bagiannya. Jadi itu akan terus berulang sampai nanti ke pemain terakhir, seperti itu. Mungkin untuk prosedur permainan sampai di sini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lukiana Jasmine Latifa telah menjelaskan kepada kita bagaimana prosedur permainan dari kotak pos tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik keempat, yaitu sikap matematis yang bisa kita peroleh dari permainan ini. Baiklah, untuk sikap matematis yang diperoleh ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tristania Aura Madani. Kepada Tristania, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sikap matematisnya. Yang pertama itu di pengetahuannya, pada permainan ini akan melatih siswa dalam mengerjakan soal-soal geometri, karena kami nanti akan mengambil topik geometri. Selanjutnya untuk keterampilan, itu akan melatih ketelitian serta kecepatan siswa dalam menyelesaikan masalah geometri. Dan untuk sikapnya sendiri yaitu untuk melatih sikap pantang menyerah, aktif, kompak, dan juga melatih sikap berani tampil bagi siswanya. Selanjutnya, next please. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari permainan kotak pos ini sendiri. Next. Untuk kelebihan, itu permainan ini akan melatih kemampuan berinteraksi dengan teman-temannya. Siswa itu akan mampu berinteraksi antar sesama temannya. Lalu, permainan ini juga akan melatih kecerdasan sosial dan emosional dari siswanya, karena permainan ini itu langsung berinteraksi dengan teman. Jadi tidak secara online, melainkan secara offline dan secara aktif sosialnya. Lalu menyenangkan dan interaktif. Permainan ini cukup menyenangkan dan interaktif. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu akan melatih kekompakan dari siswa tersebut. Next please. Nah, untuk kekurangan dari permainan ini sendiri, itu mungkin akan sedikit berisik dan akan memerlukan ruang yang lumayan luas, karena pemain di sini cukup banyak, yaitu satu kelas siswa itu, jadi memerlukan ruang yang lumayan luas. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tristania telah menjelaskan kepada kita apa saja sih kelebihan dan kekurangan yang didapatkan dari permainan tersebut. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1 terkait rancangan permainan tradisional yang telah kami lakukan. Mungkin kami akhiri saja. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.